lagi bersama Yayasan Aurika. Saya Kak Dini mau membahas tentang speech delay. Sebelum kita membahas speech delay, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Oke, selanjutnya, apa sih itu speech delay Kak Dini? Speech delay itu adalah keterlambatan perkembangan kemampuan dalam berbicara pada anak-anak yang seharusnya di seusia mereka gitu. Kayaknya misal gini, waktu usia 3 tahun itu seenggaknya itu anak itu sudah bisa mengucapkan kata, misalnya nama saya gitu ya, Mama Dini mau makan gitu, minimal ya seperti itu, atau mau makan gitu. Mau makan itu sudah cukup sih. Namun masih banyak anak-anak yang di usia segitu itu masih cuman makan atau kan mam gitu, atau cuman tunjuk-tunjuk saja gitu, jadi malah nggak ngomong sama sekali gitu. Itu juga ada. Nah, penyebabnya apa sih Kak Dini? Speech delay itu bisa macam-macam, ada banyak banget macamnya. Bisa karena faktor genetik, terus ada juga masalah pendengaran, bahkan juga pada kelainan otak. Tapi tenang aja, semua itu bisa diatasi. Speech delay itu bisa diatasi dengan terapi yang tepat gitu ya. Nah, banyak tips yang bisa dilakukan buat ngebantuin anak-anak yang mengalami speech delay gitu. Nggak perlu harus terapi sih, maksudnya ini bisa diterapin di rumah gitu, jadi tidak harus waktu terapi. Seperti kayak ngajakin berbicara gitu, sering-sering gitu, ngajakin ngobrol gitu. Atau bercerita, membacakan buku cerita, atau kayak dari video YouTube gitu, jadi nonton video bareng, atau dari buku cerita juga boleh. Misal kalau dari buku cerita kita terserah deh mau ambil yang kayak gimana, cuman baiknya sih lebih ke yang banyak gambarnya gitu. Yang banyak gambarnya kan anak itu disuruh melihat. Jadi misal ada nggak ya buku yang bergambar banyak? Oke, ini aja deh. Misal ini nih, ada kayak gambar jualan apa ya, di sini ada jualan apa aja ya. Nanti kita yang nyebutin, misal anak itu belum bisa banyak nyebutin gitu. Akhirnya kita yang menyebutkan, wah ternyata di sini ada daging, sosis, terus ada juga perempuan yang berjualan keju. Wah, kejunya bundar dan ada warnanya merah dan kuning. Terus di depannya ada buah-buahan, ada yang jual-jualan wortel, sawi, terong. Wah, banyak ya yang jualan. Terus ada apa lagi ya? Jualan roti. Ada roti cake, ada pancake, ada donat. Terus ada laki-laki berbaju kuning, berbaju biru. Wah, ternyata ada tikusnya kecil di sini. Nah, itu bisa seperti itu apa itu juga bisa dilakukan ya. Jadi dengan membaca buku cerita, atau misal sedang berjalan-jalan tuh ke desa, atau lagi liburan gitu, pengen jalan-jalan kemana ya gitu, misal mau ke pegunungan gitu kan, misal cerita, oh kita nanti ini kita mau pergi loh jalan-jalan, mau ke desa, mau ke gunung-gunung, mau ke pantai, itu juga boleh. Nanti di sananya kita jelasin tuh sepanjang perjalanan kita ngelihat apa ya gitu. Misal ada banyak pohon, terus ada, kalau di pantai itu berarti banyak orang, terus ada air, ada kapal, ada yang main seluncuran gitu kan. Kalau di gunung kan misal hawanya dingin gitu, terus harus pakai jaket yang tebal. Ya banyak macamnya lah gitu ya Kalau video bisa juga dengan misal suka video tayo atau apa gitu, ya dijelasin gitu. Ini loh ada bis, ini namanya bis itu rodanya berapa,
terus habis itu kalau jalan suaranya seperti apa, terus habis itu apalagi ya, oh ada temennya lagi selain bis, misal ada mobil atau ada motor, ya itu dijelasin secara rinci, yang itu ngebuat menstimulasi anak supaya banyak berbicara. Setidaknya dia mulai mendengar, oh ternyata mamaku itu banyak ngomong. Akhirnya itu kata-kata itu akan masuk ke dalam otaknya, sehingga itu bisa menancap di otaknya, lalu dia bisa berbicara dengan apa yang biasanya kita ucapkan gitu mah. Mungkin memang kalau anak-anak yang sekiranya kesusahan untuk berbicara gitu ya, seharusnya di usianya, mungkin bisa ke dokter tumbuh kembang untuk ngecek gitu, apakah benar anak saya ini speech delay atau mungkin lainnya gitu, atau mungkin dia malu-malu untuk berbicara, bisa juga. Lalu setelah itu ya, kalau memang speech delay mungkin bisa segera untuk terapi ya gitu, memilih terapi yang tepat sesuai keinginan orang tua juga gitu, sesuai anaknya juga gitu. Entah bisa setiap hari, bisa 3 kali, tapi tidak hanya terapi, orang tua juga harus menerapkannya di rumah, membantu seperti tadi, menstimulasi anak dengan cara bercerita, menonton video gitu, atau apapun lah, atau belajar di sekitar rumah aja gitu juga boleh kok mah. Kayak misal, ayo adek duduk di kursi, ayo itu meja buat makan gitu. Kalau mau makan harus ngambil piring, sendok dan garpu ya, atau sendok dan piring dan sendok itu juga boleh. Pokoknya sebenarnya sih PR-nya orang tua adalah banyak berbicara dan mengajak anak untuk berinteraksi, menjawab gitu. Misal juga bisa dengan cara yang mudahnya adalah ketika anak mau sesuatu, jangan dibiarkan anak itu hanya cuman gitu, atau langsung menarik tangan mama atau papa gitu ke arah barang yang dia inginkan, terus mama langsung kasih gitu aja tanpa dia harus ngomong. Mungkin mama bisa sedikit-sedikit dengan cara membantu dia gini. Misal dia sudah terlanjur menarik tangan mama gitu ya, mana ya misal mainan nih, misal dia mau ini gitu, terus langsung narik nih tangan mama untuk ngambil ini. Nah, mama bisa menstimulasinya dengan cara mau mainan, bilang dulu, coba mau, bilang dulu satu kata. Kalau memang anak itu sama sekali belum mengeluarkan kata, tapi kalau sudah bisa, misal mainan gitu, nah kita belajarkan untuk dia bilang mau mainan gitu. Jadi coba 2 kata, nanti kalau sudah bisa, adik mau mainan 3 kata, 4 kata, mama adik mau minta tolong untuk ambilkan mainan gitu juga bisa. Nanti akhirnya makin panjang. Sekian dari saya, gitu aja sih mau bahas speech delay. Mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan atau apa gitu, mungkin bisa di komen gitu ya. Atau kalau mau terapi di Aurika juga bisa, ada namanya terapi perilaku dengan saya gitu di sini. Ya udah, terima kasih.